Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita melayani Tuhan bersama-sama dengan mengajak teman-teman kita untuk nonton bareng. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikannya, anugerahnya, kemurahannya bagi kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Engkau berkorban bagi kami untuk mengampuni setiap dosa kesalahan kami dan memberikan keselamatan bagi kami semua. Sebab itu layaklah Engkau Tuhan dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimasyurkan kebesaran-Mu, diberitakan keajaiban-Mu. Ini kami semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Lawatan-Mu, jamahan-Mu bagi mereka semuanya. Bahkan HP yang mereka pakai, Engkau mengurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Api kebangunan rohani Engkau curahkan bagi mereka semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau
Tuhanmu. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, bermazmur bagimu. Haleluya. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami, api Pentakosta itu Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Panji Kristus ditinggikan di tempat ini, kerajaan-Mu berdiri di antara kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan, oh, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan. Oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem, sampai kebenarannya bersinar terang. Haleluya. Keluarga kita itu adalah Sion. Gereja tempat ibadah itu adalah Sion. Rumah tangga itu adalah Sion atau Yerusalem. Mari dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kembali katakan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan, oh, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan. Oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem, sampai kebenarannya bersinar terang, sampai kebenarannya bersinar terang. Oh, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus,
berkat-Mu bagi kami. Terima kasih, keselamatan daripada-Mu Tuhan, keselamatan daripada-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Apa yang tak pernah terpikirkan oleh kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau jadikan kami indah dan indah, semakin indah di mata-Mu. Kau jadikan hidup kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau jadikan kami indah dan indah, semakin indah. Haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus Kau ada bagi kami. Haleluya. 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 Betapa indah jalan-jalan-Mu, betapa ajaib pertolongan-Mu, besar setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu bagi kami. Semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau lawat, Engkau memberkati. Bahkan jaringan internet juga tetap keadaan baik, dan lampu PLN di Sentani juga tetap dalam keadaan baik, sehingga ibadah live streaming ini akan berjalan dengan baik. Segala pekerjaan setan ibro jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba mencuri hadirat Tuhan, mengintimidasi anak-anak Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita naikkan pujian sukacita di hadapan Tuhan. Elu-elukan rajamu, agungkan namanya, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 47 ayat 2. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa, elu-elukanlah rajamu. Jadi sambil kita memuji Tuhan, boleh sejenak lepaskan HP-nya, ya, taruh di tempat posisi yang aman, dan bersama-sama memuji Tuhan. Mari saudaraku menari, rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, melompat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan.
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudaraku mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Allah, dan mengalami jamahan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hati kita semuanya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita siapkan hati kita. Yesus, kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti
Bumi telah kami siapkan menjadi lahan yang subur, tempat kebenaran firman-Mu ditaburkan. Sebab itu Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku merasakan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Saya percaya berkat Allah, sukacita daripada Tuhan itu ada bagi kita. Semuanya kita memiliki kerinduan di dalam perjalanan hidup ini berhasil dan beruntung. Dan itu jugalah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan Allah kepada kita. Supaya kita umat ciptaannya, umat pilihannya, umat yang Dia kasihi, yang telah Dia tebus dengan darahnya yang mahal, yang Dia mau supaya kita juga ada di dalam keberuntungan dan keberhasilan. Tetapi saudaraku, seringkali kita mengalami seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita ada di bawah, kadang kita di tengah, kadang kita di atas. Bahkan terkadang kita terlalu lama di bawah, yaitu di dalam segala kekurangan dan banyak masalah, banyak penderitaan yang kita alami. Teristimewa pada saat sekarang ini, saudaraku, banyak goncangan demi goncangan yang kita hadapi, kesulitan demi kesulitan. Bahkan ada para pengusaha sampai kehilangan hasil usahanya per bulan 75%. Ada yang sampai 85%. Bahkan ada yang sampai 100%, saudaraku. Kehilangan hasil daripada pekerjaan. Yang tadinya melimpah, ya sampai luber gitu. Tetapi sekarang ini benar-benar mengalami krisis ekonomi. Sangat krisis. Sebagaimana saya katakan, gladi bersih di sepanjang tahun ini. Semua itu Tuhan Allah sudah tahu akan terjadi. Semuanya Dia tahu, saudaraku. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini, baik dulu, sekarang, maupun untuk yang akan datang, Dia sudah tahu. Itu sebabnya Dia selalu menasehati kita menurut firman Allah ini. Hanya kitanya yang tidak mau membaca firman Tuhan itu. Ada sih Alkitab di rumah, tetapi terkadang kita buat Alkitab itu menjadi hiasan. Nggak pernah kita buka. Bahkan sekarang itu mungkin Alkitab sudah hampir punah. Kenapa? Karena orang bikin aplikasi di HP. Aplikasi untuk firman Allah atau Alkitab. Lama-lama nanti lembaga Alkitab tidak ada kerja lagi. Karena masing-masing sudah di HP. Saudaraku, secanggih apapun zaman sekarang di dalam kemajuannya, modern katanya, tetaplah Alkitab saudaraku miliki. Yang walaupun mungkin saudaraku bikin aplikasi di HP-mu itu Alkitab, tetaplah engkau memiliki Alkitab, saudaraku. Kenapa? Jangan sampai kita sendiri yang membuat Alkitab ini punah. Belum datang antikris untuk menggeledah rumah, mengambil Alkitab dari rumah orang-orang Kristen. Kita sendiri yang sudah menghilangkan dia. Dengan kita sudah rame-rame membuat aplikasi di dalam HP. Padahal ini kan barang yang kudus, saudaraku. Semua isinya ini adalah barang yang kudus. Tetapi kita masukkan di dalam HP yang tidak kudus. Siapa yang bisa menjamin HP-nya itu kudus? Tidak ada. Semua ada di dalam, saudaraku. Tentang perjinahan, film-film blue. Ini semuanya ada di sana. Makanya ini, barang-barang yang kudus di dalam ini, tetaplah engkau miliki. Yaitu Alkitabmu. Baca setiap hari, saudaraku. Mari kita melihat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah
Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu sebabnya dia ingin kita itu berhasil. Dan supaya berhasil, ada yang harus kita lakukan. Kita melihat di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang belantara. Bayangkan saudaraku, 40 tahun. Dan mereka nggak berhasil. Yang berhasil itu siapanya? Keturunannya, anak cucunya yang berhasil. Kita lihat di dalam ayat 7. Ketika Yosua menggantikan Musa. Sebab Musa sendiri pun hanya Tuhan izinkan melihat dari atas gunung kota yang dijanjikan itu. Dan dia tidak sampai di sana. Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sampai di sana dulu. Allah tahu perjalanan yang akan ditempuh oleh Yosua untuk menggantikan tampuk kepemimpinan estafet, tongkat estafet yang tadinya ada di tangannya Musa dan akan digantikan oleh Yosua. Allah tahu banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak masalah, banyak cobaan yang harus dialami oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Itu sebabnya Tuhan Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini juga nasihat kepada kita. Di dalam perjalanan hidup sekarang ini, seperti saya katakan tadi, ada yang kehilangan 75%, ada yang kehilangan 85%, ada yang kehilangan 100% dari pekerjaannya. Itu sebabnya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekalipun engkau mengalami hal itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bersedih, jangan bersungut-sungut, jangan putus asa. Hadapi semua bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana pujian tadi berkata, di setiap jalan yang kulalui, engkau ada di sana. Jalan apa yang saudaraku sedang lalui hari ini? Jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang penuh dengan kepahitan. Jangan takut, Tuhan Yesus ada di sana bersama-sama dengan engkau. Mungkin jalan yang kau tempuh saat sekarang ini sangat licin sekali dan terjal. Sedikit salah melangkah, terpeleset jatuh. Mungkin jalan itu yang sedang engkau alami saat sekarang ini. Jangan takut, Tuhan Yesus pun ada di sana. Buktinya, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, algojo yang melemparkan mereka aja mati. Tetapi mereka tidak, kenapa? Karena Tuhan Allah, karena malaikat Allah ada di dalam api itu. Di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan apapun, Tuhan Allah ada di sana. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Sebab itu dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati, berbuat sesuatu dengan hati-hati, berbicara itu hati-hati. Sebelum mengeluarkan kata-kata, berpikir dulu. Kira-kira resikonya apa kalau aku ucapkan ini? Kira-kira keberuntungannya apa kalau aku ucapkan ini? Kira-kira masalah apa yang ditimbulkan kalau aku ucapkan ini? Berpikir sebelum berbicara, bertindak hati-hati sebelum mengambil satu keputusan. Sebab satu kali kami salah di dalam mengambil keputusan, maka seumur hidup kita akan menderita. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka seumur hidup kita akan menyesal dengan keputusan itu. Makanya dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Jangan lari dari jalurnya, jangan lari dari koridornya Allah. Jangan lari dari relnya firman Tuhan. Tetap ada di sana. Walaupun kesulitan, walaupun banyak caci maki, walaupun banyak onak dan duri. Mungkin engkau kekurangan sama sekali tidak punya apa-apa. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Tetap ada di sana. Karena Tuhan Yesus pun ada di sana di dalam kekuranganmu itu. Tuhan Yesus pun ada di dalam penderitaanmu itu. Masing-masing kita ini semua punya masalah, punya penderitaan. Saudaraku punya masalah dalam pekerjaanmu. Saya juga punya masalah dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan. Semuanya sama-sama, saudaraku. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Mau itu orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil. Semuanya sama sebab masalah tidak akan mengenal siapapun. Bertindak hati-hati. Mengambil keputusan hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus berada di jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, tetap ada di sana. Yang walaupun menurut engkau itu sangat sulit, tetapi tidak ada yang sulit apabila engkau kerjakan bersama dengan Tuhan Allah. Ayat 8. Janganlah engkau lupa. Yang selanjutnya ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Walaupun keadaan kita tidak meyakinkan, walaupun keadaan kita sangat menyedihkan, walaupun kita masih penuh dengan pergumulan, bahkan pergumulan itu belum selesai, jangan pernah malas memperkatakan firman Allah kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu. Terkadang saudaraku, di dalam kelemahan kita, Tuhan sengaja kirim orang kepada kita untuk kita teguhkan hatinya dengan kebenaran firman Allah. Maka dengan sendirinya kita akan teguh. Saya sering mengalami hal itu, saudaraku. Sesungguhnya saya tidak mampu untuk memikirkan masalah saya saja pun nggak mampu saya. Sering seperti itu, saudaraku. Di dalam kelemahan itu ada orang yang datang minta didoakan. Ada orang yang datang minta solusi, minta pendapat sesuai dengan firman Allah. Saya berpikir dalam hati, masalah saya aja belum selesai. Tapi Tuhan, kenapa orang ini datang? Justru dia yang memberikan kekuatan bagi saya untuk menghadapi persoalan saya itu. Sehingga saya kuat, ternyata bukan hanya saya yang punya masalah. Ternyata banyak orang juga punya masalah. Jadi kuatlah. Ya, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, itu firman Allah. Baik atau tidak baik keadaanmu. Baik atau tidak baik keadaanmu. Semuanya kita memperkatakan firman Allah itu. Bukan para penginjil saja, bukan para pendeta saja, tetapi semua. Sebagaimana firman Allah berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi sampaikan firman Allah kepada siapapun, teguhkan mereka, ajak mereka berdoa, ajak mereka untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa harus siang dan malam saja? Karena pagi harinya kan kita baca Alkitab. Yang kita baca pagi hari itu, renungkanlah itu ketika siang dan ketika malam. Renungkan. Karena firman Allah yang kita baca pagi hari itu yang akan mengingatkan perbuatan, tingkah laku, tutur kata kita sepanjang hari itu. Mungkin kita yang salah, tetapi ada firman Allah yang sudah kita baca tadi pagi, Roh Kudus ingatkan kita akan hal itu. Maka kita bertindak hati-hati. Jadi saya mau berkata, orang yang suka ribut, orang yang suka berkelahi, orang yang suka nipu, itu adalah orang yang tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Orang yang suka korupsi, orang yang suka ribut, orang yang suka berkelahi, orang yang suka melakukan perkara-perkara keduniawian, saya mau bilang, itu orang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan.
dia nggak pernah duduk di hadirat Tuhan. Kalaupun dia duduk dalam hadirat Tuhan, mungkin hanya 1 menit atau 5 menit. Selebihnya sudah. Tetapi orang yang mampu duduk di kaki Tuhan berjam-jam, Roh Kudus itu terus ada di dalam hatinya, mengingatkan dia untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya. Biarkan firman Allah itu mendarah daging di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, kalau kita bertindak hati-hati, kalau kita baca Alkitab banyak-banyak, maka apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Bukan hanya berhasil saja, dan engkau akan beruntung. Banyak orang hanya sekedar berhasil tapi nggak beruntung. Apa bedanya? Ya beda. Berhasil dan beruntung itu beda. Kau berhasil buka satu usaha tapi kau nggak beruntung. Kau berhasil buka bisnis tapi nggak beruntung. Kau berhasil membuka pekerjaan tapi nggak beruntung. Jadi yang Tuhan mau berhasil dan beruntung. Di dalam usaha yang kau buka, kau berhasil dan beruntung. Di dalam pekerjaanmu berhasil dan beruntung. Anak-anakmu selesai semua kuliah, berhasil dan beruntung. Beruntungnya apa? Mendapat pekerjaan. Semuanya kita memiliki berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Maka dari itu saudaraku, supaya berhasil dan beruntung, bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Baca firman Allah dan perkatakan firman Allah itu. Kenapa? Iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ketika engkau perkatakan, engkau dengar. Contoh, engkau dengan mengeluarkan suara. Tapi mengeluarkan suara, engkau mendengarnya. Dan itu membuat imanmu semakin bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi perkatakan. Iblis tidak akan pernah takut dengan Alkitabmu. Tetapi iblis akan takut ketika engkau memperkatakan isi firman Allah ini. Saya ulang, iblis tidak akan pernah takut dengan Alkitab di tanganmu. Tetapi iblis akan takut ketika engkau memperkatakan isinya ini loh. Perkatakan, ucapkan. Sebab dia tidak akan mampu mendengarkan isi firman Allah ini. Jadi perkatakan. Supaya engkau berhasil, perkatakan, ucapkan. Setiap pagi ucapkan, aku berhasil, aku beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus sepanjang hari aku berhasil, aku beruntung, aku berhasil, aku beruntung. Perkatakan terus seperti itu. Jangan pernah engkau perkatakan kata-kata yang sia-sia, yang membawa engkau kepada kegagalan dan kegagalan. Ketika engkau memperkatakan itu, maka itu terjadi. Tetapi ketika engkau memperkatakan tentang keberhasilan, itu perkataan sedang mencipta, bekerja. Bukankah Tuhan Allah menciptakan semua isi dunia dengan berkata-kata? Betul. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua yang ada dengan berkata-kata. Jadilah engkau langit, maka jadi langit. Jadilah engkau matahari, maka jadi matahari. Jadilah engkau laut, maka jadi laut. Jadi ketika dia memperkatakan, pada waktu itu sedang mencipta, sedang bekerja. Nah, ketika engkau memperkatakan, engkau sedang menciptakan. Jadi ciptakanlah suatu keberhasilan di dalam dirimu. Perkatakan, sepanjang hari ini aku berhasil, sepanjang hari ini aku diberkati, penyakitku sembuh, kelemahanku tidak ada lagi, semua masalahku selesai. Semua perkatakan, terus perkatakan. Sekalipun iblis datang mengintimidasi, mengganggu pikiranmu, lalu perkatakan firman Allah. Hei iblis, aku perintahkan engkau enyah di dalam kapanpun engkau tidak bisa menggangguku. Perkatakan. Perkatakan terus. Mencipta terus. Mencipta. Ciptakan segala keberhasilan. Ciptakan. Keberhasilan untuk ekonomimu, keberhasilan untuk masa depanmu, keberhasilan untuk anak-anakmu. Perkatakan terus.
Buang segala kegagalan-kegagalan itu. Mau bagaimanapun iblis mengintimidasi, dia berkata, nggak mungkin kau berhasil, nggak mungkin kau sembuh. Katakan, iblis diam dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Kau yang berfirman, semuanya jadi. Amin. Dia sudah berfirman bahwa apa yang kita perkatakan akan terjadi, maka terjadi. Dia sudah berfirman untuk menolong, maka dia tolong. Dia sudah berfirman untuk memberkati, maka dia berkati. Apa yang gak bisa dia kasih kepada kita? Jadi mengapa sering ada terjadi kegagalan? Karena keraguan itu tadi. Iblis tawarkan kegagalan, kita terima. Tuhan Yesus tawarkan keberhasilan, kita tidak terima. Ini masalahnya, saudaraku. Sehingga kekhawatiran dan kekhawatiran melanda di dalam kehidupan kita. Yang walaupun sepanjang hari ini belum engkau terima, besok katakan, hari ini aku berhasil, hari ini aku diberkati, hari ini aku beruntung, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang walaupun engkau belum melihatnya, terus perkatakan, terus perkatakan. Jangan berhenti. Apapun jenis pekerjaanmu, mungkin engkau seorang pedagang, katakan, semua daganganku ini habis terjual. Makanan dan minuman yang aku jual ini semuanya habis. Pakaian yang aku jual ini orang datang berbondong-bondong untuk berbelanja. Perkatakan demikian, saudaraku. Nggak usah pakai pesugihan. Nggak usah pakai penglaris. Cukup Tuhan Yesus saja. Dan dia bisa melakukan itu. Dia bisa. Amin, saudaraku. Amin. Perkatakan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Perkatakan. Perkatakan, ucapkan, engkau yang belum memiliki keturunan, ucapkan, percaya saja, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, dan dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah tidur, matanya selalu terbuka untuk memperhatikan kita. Dan tangannya selalu terulur untuk memberkati kita. Untuk menjawab di setiap doa-doa atau pergumulan kita. Perkatakan firman Allah. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Teruslah percaya. Yang walaupun engkau belum melihat tanda-tanda, doamu dijawab oleh Tuhan. Teruslah percaya. Saat ku
perkatakan, ucapkan. Ciptakan keberhasilan bagi kehidupanmu, masa depanmu, anak-anakmu, bahkan ekonomimu. Perkatakan mujizat untuk kesembuhanmu, apapun jenis penyakitmu. Perkatakan hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, aku berhasil, sepanjang hidupku berhasil. Usahaku berhasil, beruntung. Usahaku berhasil, beruntung. Bisnisku berhasil, beruntung. Pekerjaanku berhasil, beruntung. Anak-anakku berhasil, beruntung. Semuanya sukses. Imani, perkatakan demikian. Bahkan bukan hanya hari ini, tetapi besok, lusa, dan seterusnya. Teruslah engkau menciptakan keberhasilan, keberuntungan. Teruslah ucapkan, yang walaupun engkau belum melihat tanda-tanda keberhasilan dan keberuntungan itu, teruslah perkatakan setiap hari, yang walaupun itu hanya di dalam hatimu. Katakan, aku berhasil, aku beruntung. Proyekku berhasil, beruntung. Bisnisku berhasil, beruntung. Semuanya kau perkatakan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, katakan berhasil dan beruntung. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya Yesus, hanya katakan aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kebenaran firman-Mu telah meneguhkan hati kami pada malam hari ini. Kerinduan kami bersama, supaya perjalanan hidup kami baik dalam bisnis, pekerjaan apapun, karir apapun yang sedang dirintis, yang sedang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, semuanya berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Proyeknya berhasil dan beruntung. Bisnisnya berhasil dan beruntung. Apapun jenis pekerjaannya, apapun jenis jualannya, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua penyakit berhasil disembuhkan. Terima kasih Bapa. Engkau menghampiri semua anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi problema mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesedihan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Buatlah semuanya itu berhasil dan beruntung. Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terus Engkau berkarya dalam hidup kami ini. Biar terus firman-Mu ini menyala-nyala dalam kehidupan kami, membangkitkan gairah kami untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, terus Engkau berkarya dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa perkatakan firman Allah ini. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi perkatakan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Shalom.